Halo guys, kembali lagi bersama saya Taufik Hidayat. Kali ini saya akan membagikan alur cerita film yang berjudul John Wick. John Wick mengisahkan upaya balas dendam seorang mantan pembunuh bayaran yang baru saja kehilangan istri tercintanya. Film ini menceritakan tentang aksi seorang mantan pembunuh bayaran kembali beraksi untuk balas dendam. John Wick merupakan seorang pembunuh bayaran yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengan Helen. Namun, tidak lama setelah pernikahannya, Helen meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kisah film ini bermula saat mantan pembunuh bayaran bernama John Wick baru saja kehilangan istrinya Helen karena penyakit kronis. Sebelum meninggal, Helen memberikan hadiah terakhir untuk John berupa seekor anak anjing bernama Daisy. Ia berharap Daisy bisa membantu sang suami mengatasi kesedihannya. Ketika John sedang mengisi bensinnya, ia bertemu dengan geng Rusia. Geng tersebut dipimpin oleh Losep. Ternyata, Losep tertarik dengan mobil langka yang sedang digunakan oleh John. Losep pun berniat untuk membeli mobil John dan menanyakan harganya. Namun, John menolaknya mentah-mentah dengan berkata bahwa mobil tersebut tidak dijual. Kesal dengan penolakan John, saat malam tiba, Losep dan kedua rekannya memasuki rumah John dan memukulinya. Mereka juga mencuri mobil tersebut dan membunuh anjing John. Losep kemudian membawa mobil tersebut ke bengkel yang memang khusus untuk mobil langka. Pemilik bengkel tersebut yang bernama Aurelio ternyata tahu bahwa mobil itu adalah milik John. Aurelio menolak untuk menangani mobil tersebut dan menyarankan Losep untuk segera pergi dari mobilnya karena dia tidak ingin berurusan dengan John Wick. Benar saja. Keesokan harinya John datang ke bengkel Aurelio. Aurelio pun memberitahu bahwa yang mencuri mobilnya adalah Losep, anak dari pemimpin mafia Rusia yang bernama Pigo Tarasov. Aurelio pun memberitahu Pigo bahwa anaknya Losep telah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Ternyata John pernah bekerja untuk Pigo dan melakukan misi yang sebetulnya mustahil dikerjakan. Namun John dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi, Pigo sudah tahu betul siapa John Wick dan bagaimana kemampuannya. Mengetahui hal tersebut, John kembali membuka tempat penyimpanan senjata untuk balas dendam. Mengetahui hal tersebut, Pigo pun mencoba membujuk John. Namun, bujukan tersebut ditolak mentah-mentah oleh John. Kemudian Pigo memerintahkan ajudannya untuk mengerahkan anak buahnya untuk membunuh John. John yang berpengalaman dalam dunia kriminal tentu mengetahui bahwa Pigo akan mengirim pasukan ke rumahnya. Dan tak lama kemudian anak buah Pigo pun menyergap rumah John. Kemudian aksi baku tembak antara si John dan anak buahnya Pigo pun terjadi. Karena John adalah pembunuh bayaran yang berpengalaman, dia pun dapat dengan mudah membantai anak buah Pigo. Kemudian terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumah John dan ternyata itu adalah polisi yang sedang berpatroli. Faktanya bahwa polisi setempat tidak mau ikut campur tentang masalah John karena sudah tahu bahwa John adalah pembunuh bayaran. Selanjutnya, John pun menelpon pihak pembersih yang bertugas untuk membersihkan tempat kejadian, di mana mereka membersihkan semua barang bukti dan termasuk mengemas mayat mereka. Kemudian John pun membayar mereka dengan sejumlah koin emas yang biasa dipakai di area kriminal. Menyadari bahwa hanya dengan pasukan yang dikirim tidak akan bisa membunuh John, Pigo pun memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara untuk membunuhnya. Dan yang dapat membunuhnya akan mendapatkan 2 juta dolar. Pigo sendiri mendatangi kediaman Marcus untuk menyuruh Marcus membunuh John dengan imbalan 2 juta dolar. Tanpa berpikir panjang, Marcus pun menyetujuinya. Marcus adalah kawan lama John, entah ada masalah apa antara mereka berdua yang menyebabkan Marcus langsung menyetujuinya. Beralih ke John memutuskan untuk tinggal ke sebuah hotel di mana hotel tersebut ternyata tempat di mana organisasi pembunuh bayaran. Di sana terdapat semua pembunuh bayaran di mana mereka bebas melakukan sesuatu, namun tidak diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan di area tersebut. Siapapun yang melanggar hal tersebut akan diberikan sanksi atau denda. Kemudian tujuan John menuju tempat tersebut ternyata ingin menemui pimpinan organisasi pembunuh bayaran yang bernama Winston untuk meminta akses atau izin untuk membunuh lagi, dan pemimpin pun memberi John izin tersebut. Dan setelah mendapat izin, John pun kemudian mempersiapkan dirinya untuk membunuh Losep. Losep sendiri terlihat sedang berpesta dengan beberapa wanita, yang dimana di sana terdapat banyak sekali pengawal yang sedang melindunginya.
Tak lama kemudian muncullah John dari arah kegelapan menodongkan senjata ke salah satu pengawal di sana, di mana mereka saling mengenal dan pengawal tersebut memilih untuk lari, tidak melawan karena dia sudah tahu kemampuan John yang dimana dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Dengan kemampuannya, John pun mengalahkan satu persatu pengawal di sana dengan mudah. Joseph sendiri berhasil kabur karena banyaknya kerumunan di sana. Sementara itu John, karena banyaknya pengawal dari Joseph, dia pun terjatuh dari lantai atas dan untungnya dia masih bisa berdiri dan kabur dari sana. John pun kembali ke hotel dan meminta resepsionis untuk memanggilkannya dokter ke kamarnya. Singkat cerita, luka John pun berhasil diatasi. John pun sedang beristirahat dan tanpa diduga, ternyata Markus sudah mengekernya menggunakan sniper dari jarak jauh. Namun, Markus teralihkan pandangannya oleh seseorang yang masuk ke kamarnya John. Karena hal tersebut, Markus pun sengaja membangunkan John agar John tidak dibunuh oleh orang tersebut. Faktanya bahwa orang tersebut ternyata pembunuh bayaran lain yang ditugaskan oleh Vigo untuk membunuh John dengan imbalan berkali-kali lipat dengan yang disayembarakan. Namun karena mereka berbeda level, John pun dengan mudah mengalahkan wanita tersebut. Cerita, John pun menghampiri sebuah gereja di mana gereja tersebut adalah tempat di mana Vigo menyembunyikan hartanya. Dan tanpa berpikir panjang, John pun membakar seluruh harta tersebut. Sementara itu, wanita yang tadi dikalahkan John kelihatannya diborgol namun dapat meloloskan diri dan kabur dari sana. Setelah membakar seluruh harta Vigo, John pun menghampiri Vigo untuk mencari di mana anaknya, di mana terjadilah aksi baku tembak antara mereka yang mengakibatkan John harus kalah dengan ditabraknya oleh sebuah mobil. Saat John diikat di atas kursi, terjadilah percekcokan antara John dan Vigo, yang dimana Vigo tidak habis pikir dengan John yang kembali menjadi seorang pembunuh hanya karena seekor anjing. Dengan penuh amarah, John pun mengatakan bahwa anjing itu adalah peninggalan terakhir dari istrinya. Setelah itu, Markus pun menembak salah satu penjaga John untuk menyelamatkannya. Dengan kemampuannya, John pun mengalahkan satunya lagi dan berhasil kabur dari sana. John pun berhasil mengejar Vigo, namun tidak membunuhnya karena dia hanya ingin membunuh anaknya. John pun membiarkan Vigo bebas, asalkan Vigo memberitahu di mana anaknya berada. Terlihat bahwa Joseph mengetahui cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh John yang membuat dirinya tidak tenang. Tidak butuh waktu lama, John pun berhasil membunuh satu persatu pengawal Joseph yang berada di sana. Dan Joseph pun berhasil dibunuh oleh John. Mengetahui anaknya sudah dibunuh, akhirnya Vigo pun berniat balas dendam ke John. John sendiri akhirnya bertemu dengan Markus, tujuannya untuk berterima kasih kepada Markus. Dan hal itu dilihat oleh pengawal Vigo dan melaporkannya ke Vigo. Tak butuh waktu lama, akhirnya Markus ditangkap dan disiksa oleh Vigo. Markus pun sempat melawan, namun akhirnya Markus tertembak dan tewas pada saat itu juga. John yang mengetahui bahwa sahabatnya dibunuh akhirnya memutuskan untuk mengejar Vigo yang berniat melarikan diri. Dengan informasi dari temannya, John pun mengejarnya hingga terjadilah kejar-mengejar antara mobil Vigo dan John. Kemudian John pun menabrak mobil Vigo yang menyebabkan mobil Vigo terdiam. Dan Vigo pun memerintahkan anak buahnya untuk menyergap si John. Namun seluruh anak buahnya tewas mengenaskan. Vigo pun memutuskan untuk melawan sendiri karena hanya dia yang tersisa. Dengan menabrak mobil si John untuk menjatuhkannya, namun beruntung John berhasil selamat. Singkat cerita, Vigo pun menyuruh John untuk membuang senjatanya agar mereka berhasil bertarung dengan beradab. Namun karena ketidaksportifannya, Vigo pun mengeluarkan pisau yang berhasil melukai John. Namun dengan cepat John pun membalikkan keadaan dan menancapkan pisau ke pundak Vigo.
Namun karena ada season 2-nya, John pun tidak membunuh Vigo pada saat itu juga.